Nah, sebenarnya sebelum kehidupan Anda dihadirkan masalah-masalah ruwet, sebelum mobil Anda ditabrakkan, sebelum rezeki Anda dirunyamkan dan disulitkan, sebelum masalah membelit Anda, sebelum Anda diturunkan kendala dalam pelayanan alam semesta itu sudah lebih dahulu memberikan sinyal-sinyal di dalam hati nurani Anda. Sinyal tersebut berupa kegelisahan hati. Ada masalah, ada sinyal gelisah. Ketika Anda banyak kerjaan rumah tangga, lalu Anda didatangkan asisten rumah tangga, kira-kira rasa apa yang akan Anda dapatkan sesudah Anda dilayani oleh asisten rumah tangga Anda itu? Tentu rasa nyaman yang akan Anda rasakan. Ketika Anda jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta, tentu itu adalah hal yang sangat berat. Lalu Anda dilayani pesawat terbang. Hasilnya juga tentu kenyamanan untuk diri Anda, kan? Maka ini seluruh tujuan pelayanan adalah hadirnya rasa nyaman. Sering saya sampaikan, kedudukan tertinggi penciptaan adalah penciptaan Anda sebagai manusia. Sehingga apa-apa diciptakan untuk melayani Anda. Hingga matahari yang merupakan pusat panas pun ditundukkan untuk melayani kebutuhan Anda. Dulu saya merasa marah sekali kepada iblis karena saya menilai iblis itu sebagai makhluk Tuhan yang akan menyesatkan diri saya, mencelakai saya, dan reaksi saya pun terhadap iblis itu memusuhi. Tapi akhirnya saya sadar sepenuhnya kalau iblis itu adalah unsur api alam semesta. Api itu berkarakter menyala dan nyalanya itu selalu melawan gravitasi bumi sehingga api akan menyala selalu ke atas. Hal yang menyala-nyala dalam jiwa manusia itu adalah unsur api alias unsur iblis. Anda punya rasa marah, itu menyala. Anda punya motivasi tinggi, itu menyala. Anda punya ambisi, itu menyala. Hal-hal yang sifatnya menyala itu adalah unsur api. Dan ketika unsur api, maka itu adalah bagian daripada unsur penciptaan iblis. Nah, dengan renungan tersebut akhirnya saya sadar kalau tidak ada unsur iblis dalam diri saya, maka saya tidak punya motivasi untuk hidup, tidak punya impian untuk memajukan hidup. Saya akan terlampau dingin, membeku. Sadar ini, ya iblis pun ternyata diciptakan untuk melayani kepentingan diri saya. Iblis bertugas menyamankan diri saya. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa azbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Al-Quran Surat Luqman ayat 20. Seluruh penciptaan alam semesta ditundukkan untuk melayani Anda semuanya. Di antara yang sangat vital pelayanannya adalah penciptaan uang. Mengingat alam ini adalah alam material, sehingga seluruhnya ujung-ujungnya adalah uang. Namun satu hal yang harus Anda ingat, tujuan pelayanan adalah kenyamanan. Maka ini menjadi aneh. Begitu banyak Anda yang hidupnya bermasalah dan tidak sedikit yang masalahnya hingga ke level yang runyam, padahal seluruh partikel alam semesta ditundukkan untuk melayani Anda, termasuk uang. Dilayani uang dan dilayani rezeki. Seharusnya kan Anda tinggal ninak bobo, hidup nyaman eksklusif. Tapi malah ruwetnya di urusan rezeki dan urusan uang, hingga insomnia, terkena berbagai penyakit, adu pantat dengan teman dan saudara, di mana-mana punya musuh dan masalah, dan seterusnya. Pokoknya rumit sekali. Hingga hidup sekali seperti masuk di neraka dunia. Dilayani istri, kisruh melulu. Dilayani suami, masalah melulu. Dilayani anak, susah melulu. Dilayani matahari, kepanasan melulu. Dilayani malam, kegelapan melulu. Tujuan penciptaan alam semesta yang melayani Anda bukan memberikan kenyamanan, malah berefek masalah di sana-sini. Ibarat Anda dilayani travelingnya oleh satu maskapai pesawat, bukan perjalanan Anda makin nyaman, malahan menjadikan beban masalah. Itu jelas meleset dari tujuan pelayanan. Nah, sekarang Anda cek ke dalam
hidup Anda masing-masing. Ruwet apa harmoni, bahagia apa sengsara, mulia apa tersia-sia, nyaman apa tidak. Ketika ada hal yang terasa tidak nyaman, itu keadaan yang menyalahi sistem alam semesta yang sedang melayani. Sebenarnya sebelum masalah ruwet-ruwet itu hadir, alam semesta sudah memberikan sinyal di dalam hati nurani Anda. Sinyal tersebut berupa kegelisahan hati. Saya pernah dalam beberapa waktu itu tidak pernah mau mengadakan training, tidak pernah membuka kelas pelatihan pemberdayaan diri. Kurang lebih 6 bulan. Saya memilih jeda karena menyadari ada kegelisahan akut saat saya mengurusi training. Ada isyarat kuat bahwa di dunia training pemberdayaan diri itu ada masalah di dalam diri saya. Ada sesuatu yang mengganjal sekali, tapi saya tidak tahu masalah yang di sisi mana. Saya merasakan keanehan saja. Selama ini saya tidak inten-inten amat untuk berzikir, artinya dalam keadaan mental normal, intensitas zikir saya ya seperti yang biasa saja yang saya kerjakan secara rutin. Tapi gara-gara mengurusi training pada waktu itu, kemudian zikir saya malah menjadi menguat. Artinya ada masalah di dalam diri saya. Zikir saya menguat karena ada kegelisahan aku di dalam diri saya. Saya jadi ingat waktu patah hati. Zikir saya menguat dalam patah hati karena sensor neokortek otak reptil saya bekerja untuk menolak kegelisahan dan ketidaknyamanan. Katakanlah yang namanya zikir digunakan sebagai alat untuk bisa survive dalam keadaan yang terdesak. Selama kurang lebih 6 bulan, saya kemudian jeda tidak membuka kelas training. Kerjaan saya ya cuman belanja tanaman hias. Saya membuat plant indoor di ruang tamu dan teras rumah. Saya pilih merawat tanaman hias karena dari dulu pun saya menyukai tanaman hias. Hati saya selalu merasa terhibur kalau melihat tanaman indah. Saya tahu selama jeda banyak teman-teman yang ketar-ketir, jangan-jangan saya sudah pensiun dari training. Ya, pada waktu itu banyak teman yang ketar-ketir. Publik juga tidak hentinya menanyakan training saya, tapi saya sudah mantap harus jeda. Iya, daripada saya memaksa eksis mengajar pemberdayaan spiritual, tapi diri saya sendiri tidak terurus, apalagi materi kelas saya, materi training saya adalah spiritual prosperity dengan slogan bahagia di dalam, rezeki di tangan. Bagaimana saya bisa mengajar orang lain untuk bahagia, sedangkan diri saya sendiri sedang stres? Setelah jeda beberapa waktu, saya baru tahu masalahnya. Ternyata pikiran bawah sadar saya belum bisa menerima sistem bisnis dalam pemberdayaan diri. Ya, karena mengajar dengan pasang tarif itu hal yang sangat asing sekali bagi saya. Selama ini dunia saya adalah dunia santri. Dan yang namanya santri itu berkarakter bahwa ilmu didedikasikan untuk mencari berkah dan manfaat. Bekerja dalam ilmu hanya untuk khidmah ke alam semesta. Namun saat saya menjadi trainer, blocking mental saya ditabrak begitu keras oleh sistem bisnis training, oleh tarif training. Jadi ilmu yang selama ini saya yakini sebagai bentuk pemberian manfaat kepada orang lain, sebagai bentuk dakwah untuk orang lain, ternyata ketika saya masuk dalam dunia training, itu saya harus memahami ilmu sebagai sebuah bentuk dagangan. Saya harus memahami, harus meyakini bahwa ilmu itu adalah bentuk tarif dan lain sebagainya. Pada waktu itu saya tidak kunjung sadar kalau saya bukan hanya sosok spiritualis, tetapi saya adalah pedagang materi-materi spiritual. Sadar kalau saya pedagang, ini yang kemudian terblokir kuat di pikiran bawah sadar saya. Saya tidak kunjung sadar bahwa saya adalah pedagang. Coba bayangkan, dulu saya pasang iklan spiritual prosperity class di beranda Facebook saja merasa itu adalah kemiskinan. Sangat tidak nyaman di hati. Saya merasa diri saya menjadi kere duit saat tawar-tawarkan dagangan spiritual prosperity kepada publik. Setelah jeda, sampai akhirnya saya terperangah. Hah? Saya ini pedagang loh, saya ini penjual, saya ini pembisnis. Hanya saja saya bisnisnya adalah bisnis materi-materi keilmuan spiritual. Materi-materi keilmuan spiritual prosperity. Saat itulah blocking mental saya baru terbuka. Dan sekarang ini jangankan disuruh pasang iklan di beranda Facebook atau di beranda YouTube. Andai saya bisa pasang tarif di konten ini, akan saya lakukan. Ya, karena saya bukan hanya pengajar spiritual, tapi saya juga pedagang. Nah, sekarang sudah geser sekali mental saya.
Kenapa saya tahu kalau blocking mental saya justru pada mental saya sebagai pedagang? Itu karena selama ini masalah yang muncul selalu dalam urusan manajemen pemberdayaan diri. Kalau masalah saya di publik, semacam training tidak laku atau ditinggalkan publik, jelas masalahnya dari masalah mental spiritual saya. Nah, berspiritual murni itu hanya sebuah peran. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan berspiritual murni. Beliau murni sebagai guru spiritual karena memang itu peran dan tugas beliau dari alam semesta. Namun ketika spiritual itu diperankan dalam peran yang lain, maka mentalitas spiritual harus mendamaikan diri dengan peran tersebut. Contoh spiritual dengan peran politik, Insinyur Soekarno dan Gus Dur itu harus bisa mendamaikan. Bung Karno yang sosok spiritualis harus tega mengeksekusi mati sahabat dekatnya, yakni Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, karena politik DITII menabrak bangunan politik NKRI yang dibangun oleh Bung Karno. Gus Dur tanpa rasa duka sedikit pun, tanpa rasa menyesal sedikit pun, konflik keras dengan MPR dan DPR RI pada waktu itu. Spiritualis kok membantai teman sendiri? Spiritualis kok bentrok dengan para wakil rakyat? Di sini, Bung Karno dan Gus Dur mampu mendamaikan spiritual dan peran politiknya sehingga tidak punya rasa bersalah ketika harus bentrok politik. Demikian pula spiritual ketika dipasangkan dengan peran pembisnis, peran pedagang, peran pendidik, peran speaker, peran penguasa, ilmuwan, dan seterusnya. Spiritualnya harus didamaikan dengan peran masing-masing agar tidak memiliki rasa bersalah. Dan saya pun harus mendamaikan spiritual saya dengan peran trainer saya, di mana peran trainer ini ternyata berlawanan 180 derajat spiritualnya dengan peran saya sebagai seorang santri. Nah, sebenarnya sebelum kehidupan Anda dihadirkan masalah-masalah ruwet, sebelum mobil Anda ditabrakkan, sebelum rezeki Anda dirunyamkan dan disulitkan, sebelum masalah membelit Anda, sebelum Anda diturunkan kendala dalam pelayanan alam semesta itu sudah lebih dahulu memberikan sinyal-sinyal di dalam hati nurani Anda. Sinyal tersebut berupa kegelisahan hati. Kegelisahan hati ini yang kemudian disebut sebagai firasat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Tsumma qara'a inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian dengan firasat seorang mukmin karena ia melihat dengan cahaya Allah. Lalu beliau membaca ayat, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang memperhatikan tanda-tandanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 75, hadis riwayat At-Tirmidzi. Anda biasa mendengar orang-orang yang mengalami kecelakaan lalin merasa gelisah mendalam sebelum keberangkatan. Seperti ada tanda tanya besar sebelum melakukan sesuatu. Itulah sinyal alam semesta di hati nurani Anda, atau dalam hadis disebut sebagai firasat. Jadi sebelum kendala besar, musibah besar, masalah besar menghantam kehidupan Anda, sebenarnya alam semesta sudah memberi sinyal di hati nurani Anda, tinggal Anda peka atau tidak. Sebelum Anda kecurian, sebelum bisnis Anda bangkrut, sebelum Anda bermasalah finansial dan seabrek ketidaknyamanan lainnya, sinyal itu sudah hadir dulu di hati Anda. Anda peka atau tidak, itu tergantung asahan hati Anda. Jika Anda terbiasa gerasa gerusu, terbiasa adigang adigung adiguna, terbiasa ngawur, terbiasa zalim, tentu Anda tidak mampu membaca sinyal ini. Tahu-tahu ketidaknyamanan besar hadir dalam hidup Anda. Tugas terbesar alam semesta adalah melayani Anda sebagai makhluk tertinggi. Pelayanan harusnya memberi kenyamanan. Jika tidak nyaman, itu artinya ada yang bermasalah. Namun sebelum masalah itu hadir, alam semesta sudah memberi sinyal-sinyalnya di dalam hati Anda. Biasanya berupa kegelisahan yang mendalam. Namun membaca sinyal ini hanya bagi Anda yang peka, yakni Anda yang hidupnya menggunakan hati nurani. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.